Keadilan Allah untuk seorang pengembala. Alkisah seorang pemuda tampak begitu kelelahan dan kehausan. Maka ketika tiba di suatu oase yang bening airnya, dengan tanaman rindang di sekelilingnya, pemuda itu menghentikan kudanya dan turun ke tempat tersebut. Ia berbaring lalu meletakkan sebuah bungkusan di sampingnya. Di situ amat teduh sehingga tanpa sengaja ia tertidur pulas. Ketika ia terjaga, matahari mulai condong. Ia sedang mengejar waktu karena ibunya sakit keras. Tampaknya ia anak seorang yang kaya raya. Terlihat dari pakaiannya yang mewah dan kudanya yang mahal. Dengan tergesa-gesa, ia melompat ke punggung kuda dan bungkusannya tertinggal. Ia berpikir untuk segera tiba di rumah, menunggu ibunya yang sedang sekarat. Bapaknya sudah meninggal dibunuh orang beberapa tahun yang lalu. Tidak lama setelah ia meninggalkan tempat tersebut, seorang pengembala lewat di tempat tersebut. Ia terkesima melihat ada sebuah bungkusan kain tergeletak di bawah pohon. Diambilnya bungkusan itu lalu dibawa pulang ke gubuknya yang buruk. Alangkah gembiranya hati si anak gembala tersebut tatkala melihat bungkusan tersebut ternyata isinya emas dan perak yang sangat berharga. Ia yatim piatu dan masih kecil, sehingga penemuan itu dianggapnya merupakan hadiah baginya. Tak berapa lama seorang kakek yang sudah bungkuk berjalan terseok-seok melalui oase tadi. Karena kelelahan, ia beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Belum sempat ia melepas lelah, anak muda penunggang kuda itu datang hendak mengambil bungkusan yang tertinggal. Saat ia sampai, alangkah terkejutnya pemuda itu. Di bawah pohon tersebut ia tidak lagi menemukan bungkusan miliknya. Yang nampak hanyalah seorang kakek. Maka pemuda itu dengan suara keras bertanya kepada si kakek, "Mana bungkusan yang tadi di sini?" "Saya tidak tahu," jawab sang kakek gemetar. "Jangan bohong," bentak si pemuda. "Sungguh, waktu saya tiba di sini tidak ada apa-apa kecuali kotoran kambing," jawab si kakek ketakutan. "Kurang ajar, kamu mau mempermainkan aku? Pasti engkau yang mengambil bungkusanku dan menyembunyikan di suatu tempat. Ayo kembalikan. Bungkusan itu baru kuambil dari kawan ayahku sebagai warisan yang telah dititipkan ayahku kepadanya untuk diserahkan kepadaku kalau aku sudah dewasa, yaitu sekarang ini. Kembalikan," lanjut si pemuda menghardik. "Sumpah Tuan, saya tidak tahu." Kakek tersebut ketakutan. Karena kakek itu tidak tahu apa-apa, maka ia tetap bersikeras tidak melihat bungkusan tersebut. Si pemuda tidak bisa dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Dicabutnya pedang pendek dari pinggangnya dan akhirnya kakek tadi dibunuhnya. Setelah itu ia mencari bungkusan yang ia tinggalkan. Akan tetapi tidak ditemukan. Setelah itu ia naik ke punggung kuda dan memacunya ke rumahnya dengan perasaan marah dan kecewa. Berita ini ditanyakan kepada Nabi Musa oleh salah satu seorang muridnya. "Wahai Nabiullah, bukankah cerita tersebut justru menunjukkan ketidakadilan Allah? Kakek itu tidak berdosa tetapi menanggung malapetaka yang tidak patut diterimanya. Sedangkan si anak gembala yang mengantungi harta tadi malah bebas tidak mendapatkan balasan setimpal. Menurutmu Tuhan tidak adil?" ucap Nabi Musa terbelalak. "Masya Allah, dengarkan baik-baik latar belakang ceritanya." Kemudian Nabi Musa pun bercerita. "Ketahuilah, dahulu ada seorang petani hartawan dirampok semua perhiasan harta benda miliknya oleh dua orang bandit yang kejam. Setelah berhasil merampok, harta itu dibagi dua oleh perampok tersebut. Dalam pembagian harta rampokan tersebut terjadi kecurigaan oleh salah satu seorang bandit yang tamak, sehingga harta rampokan tersebut dikuasainya sendiri setelah membunuh kawannya. Ketahuilah, bandit yang tamak itu adalah kakek yang dibunuh oleh pemuda tadi. Sedangkan bandit yang dibunuh oleh kakek itu adalah ayah dari pemuda yang membunuh kakek tadi. Sedangkan petani yang hartawan itu adalah ayah dari sepemuda gembala yang mengambil bungkusan kain tadi. Itulah keadilan Allah. Harta kekayaan telah kembali kepadanya yang berhak dan kejahatan dua bandit tadi telah memperoleh balasan yang setimpal. Meskipun peristiwanya tidak berlangsung tepat pada masanya. Sahabat kalbu, marilah kita melihat sejenak ke belakang, ke masa lalu. Apakah kita pernah melakukan sebuah kesalahan? Mintalah maaf dan carilah ridho dari orang yang pernah kita zalimi. Mungkin bukan kita yang akan merasakan dampak buruk kesalahan kita. Bisa jadi anak kita
ataupun cucu-cucu kita. Apapun yang sudah kita lakukan, entah itu adalah sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan, pasti akan ada balasan yang setimpal bagi pelakunya.